ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada video sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan yang cukup panjang tentang kana wa akhwatuha, yang mana kana wa akhwatuha ini adalah bahagian pertama dari 3 bahagian an-nawasikh. Maka insyaallah pada video kali ini kita akan masuk kepada nasikh yang kedua, yaitu inna wa akhwatuha, pembahasan inna dan saudara-saudaranya. Mu'alif mengatakan inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya ada 2 jumlahnya, sittatu ahrufin. Kana wa akhwatuha itu ada 6, yakni bersama inna itu ada 6, berarti lebih banyak kana dan akhwatuha. Dia adalah inna yang pertama, kemudian anna, kemudian ka'anna, yang keempat walakinna, yang kelima walaita, yang keenam la'alla. Jadi inna, anna, ka'anna, lakinna, laita dan la'alla. Ini adalah inna dan saudara-saudaranya. Amaluha, kemudian yang kedua adalah amalnya. Fungsi daripada inna itu adalah tadkhulu alal mubtada'i wal khobari. Ia selalu masuk kepada jumlah mubtada dan khobar. Dia selalu masuk kepada jumlah mubtada dan khobar. Fatan sibul mubtada'a, fungsinya inna adalah menasabkan mubtada. Wa yusamma ismaha, dan dinamakan dia mubtada ini sebagai isim inna, isimnya inna. Ya, nanti tergantung huruf yang masuk apa. Kalau inna maka isim inna, kalau anna berarti isim anna, kalau ka'anna berarti isim ka'anna, dan seterusnya. Sehingga mubtada yang asalnya marfu, karena hukum asal mubtada itu marfu, menjadi nasab ketika kemasukan inna atau salah satu dari teman-temannya. Nah, istilah teman-teman atau saudara-saudara ini adalah maksudnya adalah mereka memiliki amalan yang sama sehingga digolongkan menjadi satu golongan. Wa tarfa'ul khobaro, dan dia merofakkan khobar. Ya, ini inna, ini merofakkan khobar. Wa yusamma khobaroha, dan dinamakanlah khobar itu sebagai khobar inna. Memang asalnya khobar itu selalu marfu. Ketika kemasukan inna dia tetap marfu, namun yang beda adalah namanya. Kalau sebelumnya dia adalah khobar mubtada, ketika kemasukan inna menjadi khobar inna, bukan lagi khobarnya mubtada, karena mubtadanya sudah berubah. Tatbik prakteknya di sini adalah, di sini ada 2 kolom. Yang pertama adalah jumlah aslinya, mubtada dan khobar, al-mubtada wal khobar. Kemudian setelah itu ba'da dukhuli inna, setelah kemasukan inna maka menjadi seperti ini. Contohnya adalah Zaidun mujtahidun, Zaid adalah orang yang bersungguh-sungguh. Nah, Zaidun ini rofa'nya dengan dhamma, mujtahidun juga rofa'nya dengan dhamma karena keduanya isim mufrad. Thayyib. Nah, ketika kemasukan inna maka Zaidun yang awalnya marfu tadi itu berubah menjadi mansub. Kenapa? Karena kemasukan inna. Sedangkan mujtahidun ini tetap sama-sama marfu, di mubtada marfu, di sini marfu, dan di sini juga marfu. Tetapi yang membedakan adalah namanya. Kalau pada jumlah ini mujtahidun, di sini mujtahidun adalah khobar dari Zaid, khobar dari mubtada. Sedangkan kalau di sini mujtahidun adalah khobar bagi inna. Sehingga Zaidan adalah isimnya, mujtahidun adalah khobarnya. Sama juga dengan akhuka dzu ilmin. Akhu ini adalah asmaul khamsah,
sudah kita pelajari secara khusus, ada videonya khusus terkait dengan al-asma'u al-khamsah. Dia ketika rofa dengan wawu, ketika nasab dengan alif, ketika jar dengan ya. Nah, di sini menggunakan wawu, akhuka dzu ilmin. Saudaramu adalah orang yang memiliki ilmu. Nah, di sini rofa, di sini juga rofa dengan waw. Ketika kemasukan inna maka berubah menjadi akhoka dzu ilmin. Akhoka di sini adalah mansub, tanda nasabnya dengan alif karena dia salah satu dari al asmaul khamsah. Sedangkan dzu ini khobarnya, dia tetap rofa tetapi sekarang berubah namanya menjadi khobar inna. Kemudian at-talibani mujtahidani. At-talibani di sini mubtada marfu, tanda rafa'nya pakai alif. Kenapa pakai alif? Karena dia isim musanna. Mujtahidani ini khobar marfu juga, khobarnya mubtada. Tanda rafa'nya adalah dengan alif. Ketika kemasukan inna, maka berubah alif menjadi ya. Inna at-talibaini mujtahidani. Sesungguhnya dua murid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Nah, at-talibaini di sini adalah isim musanna yang mansub, tanda nasabnya adalah ya karena dia adalah isim musanna. Mujtahidani adalah rofa, tanda rofanya dengan alif karena dia isim musanna juga. Kemudian contoh yang terakhir, al muhandisuna mahiruna menjadi innal muhandisina mahiruna. Al muhandisuna ini dengan rofaknya dengan waw karena dia jamak mudzakkar salim. Mahiruna juga khobar marfu, tanda rofaknya waw karena dia jamak mudzakkar salim. Ketika kemasukan inna maka al muhandisina berubah menjadi ya karena dia nasab, tanda nasabnya ya karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Sementara mahirun tetap waw karena dia khobar marfu. Tayyib. Sehingga kesimpulannya adalah inna ini amalnya adalah menasabkan. Nasab tandanya berbeda-beda, ada fathah, ada alif, ada ya. 6. Sedangkan khobar inna itu tetap marfu, tanda rofa juga berbeda-beda, ada kalanya dhammah, ada kalanya waw, ada kalanya alif. Nah, ini seputar amalan daripada inna. Dia fungsinya adalah menasabkan mubtada'nya dan merofakkan khobarnya. Nah, di sini cara mengirab yang contoh-contoh tadi kita baca saja. Cara mengirobnya adalah inna. Nah, cara mengirob inna adalah harfu nasikhin. Dia adalah huruf yang menasahkan. Menasah ini ya menghapus ya. Menghapus mubtada yang awalnya dia dinamakan mubtada menjadi isim inna, yang awalnya dia rofa menjadi nasab. Yufidut ta'kid, yang berfungsi ta'kid. Ya, biasanya harfu ta'kidin, sumama harfu naskhin wa ta'kidin. Huruf nasikh yang menasakh, menghapus fungsi mubtada. Yufidu ta'kid, dia berfungsi untuk mentakkid, menekankan makna, sehingga kalau kita artikan biasanya sesungguhnya. Yansibu al-isma, fungsi dia adalah menasabkan isimnya, wa yarfa'ul khobaro, dan merofakkan khobar. Zaidan adalah ismu inna mansubun, isimnya inna mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya adalah al-fathah. Mujtahidun adalah khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, gini cara mengirab inna wa akhwatu, hanya kala nanti alamat-alamat ini saja yang berbeda. Alamat-alamat ini apakah alamatnya fathah ataukah alamatnya ya, apakah alamatnya alif, apakah alamatnya waw, seperti itu. Akhoka adalah ismu inna, jadi inna nanti sama seperti ini semua. Inna harfu nasbin wa ta'kidin. Akhoka adalah ismu inna mansubun, dia isim inna yang mansub, dinasabkan dengan inna. Wa alamatu nasbih al alif. Nah, ini dia. Ini perbedaannya di sini. Tanda nasabnya adalah alif. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk isim-isim yang 5. Wa huwa mudhaf, al-kaf dhamirun muttasilun mabniyun, dia mabni di atas fathah, fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, mahalnya jar karena sebagai mudhaf ilaih. Akha mudhaf, dia mudhaf ilaih. Dzu adalah khabaru inna marfu'un, khabarnya inna marfu', wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya adalah waw, li'annahu minal asma'il khamsah,
karena dia termasuk al-asmaul khamsah. Wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah. Nah, seperti itu terus. Di nomor 3 juga sama, at-taliba ini isim inna mansub wa alamatu nasbihi al-ya'u, tanda nasabnya adalah ya. Li'annahu mutsannan, karena dia isim musanna. Mujtahidan khabaru inna marfu'un, khabarnya inna marfu', wa alamatu raf'ihi al-alif, tanda rafa'nya alif. Li'annahu mutsannan, karena dia isim musanna. Ini semua sudah kita pelajari isim-isim ini pada pembahasan-pembahasan yang sudah lewat sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah innal muhandisina, muhandisin isim inna mansub wa alamatun nasbihi al-ya li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, membacanya salimun karena mengikuti jam'u. Jam'u ini khabarnya anna ini yang dalam pembahasan kita juga, anna, inna, anna, hunya ini adalah isim anna, jam'u adalah khabar anna, jam'u mudzakkarin salimun, ini sifatnya jam'u. Mahirun adalah khabarnya inna marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, ini cara mengirobnya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah jumlah at-talibatu mujtahidatun. Para siswi itu adalah mujtahidatun. Ya, ini orang-orang yang bersemangat. Para siswi itu bersemangat. Kemudian kemasukan inna, maka at-talibati menjadi at-talibati. Kenapa kasrah? Karena bentuk isim ini adalah jamak muannas salim. Ketika nasab tandanya adalah dengan kasrah. Mujtahidatun ini tetap dhammah karena khobar inna itu marfu, tanda rofaknya adalah dengan dhammah. At-talibatu mujtahidatun menjadi inna at-talibati mujtahidatun. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Ibrahimu ghadbanu. Ibrahimu ghadbanu. Ini adalah contoh dari isim mufrad yang ghairu munsharif. Maka ketika dimasuki inna menjadi inna Ibrahima ghadbanu. Taib, kita lihat catatan kaki cara mengirabnya. Inna at-talibati mujtahidatun. Di sini at-talibati adalah ismu inna mansubun. Dia isimnya inna yang mansub, wa alamatu nasbihi al-kasrah, tanda nasabnya adalah kasrah. Li'annahu jam'u muannatsin salimun, dikarenakan dia adalah jamak muannas salim. Mujtahidatun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian contoh yang kedua, Ibrahim adalah ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya al-fathah. Walam yunawwan, namun fathahnya di sini tidak ditanwin, bukan Ibrahiman, li'annahu mamnu'un minas sarfi, karena dia mamnu' minas sarf. Ghadbanu ini khobarnya, sesungguhnya Ibrahim ghadban, ghadban itu orang yang marah, adalah khabaru inna, khabarnya inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Walam yunawwan, dia tidak ditanwin, li'annahu mamnu'un minas sarf, karena dia mamnu' minas sarf. Nah, ini contoh-contoh yang disebutkan oleh muallif dari beragam jenis isimnya. Ada yang isim mufrad, ada yang isim musanna, ada yang asmaul khamsah, ada yang jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, sampai isim ghairu munsharif juga disebutkan contohnya. Nah, sekarang kita mempelajari ma'aniha. Kemudian yang kedua adalah ma'aniha, makna-makna daripada inna wa akhwatiha. Makna-makna dari inna wa akhwatiha. Apa saja makna inna dan saudara-saudaranya tersebut? Yang pertama adalah inna, maknanya adalah tufidu at-ta'kid. Dia berfungsi at-ta'kid, penekanan makna. Secara makna itu menekankan. Kalau kita artikan sesungguhnya. Apa maksudnya penekanan di sini? Ai ta'kidu nisbatil khabari lil mubtada'i, yaitu menekankan penisbatan khobar kepada mubtada. Ini dinisbatkan khobar itu kepada mubtada. Kalau contoh di bawah ini, innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah ghafurun, jadi khobar ini dinisbatkan kepada mubtada, yaitu lafzul jalalah Allah, dalam bentuk penekanan. Berarti
sungguh-sungguh Allah itu Maha Pengampun. Wa nafyu syakki anha, dan menafikan keraguan darinya. Jadi betul-betul sungguh-sungguh. Nahu qaulihi ta'ala innallaha ghafurun rahimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun, benar-benar Maha Penyayang. Jadi Ghafur di sini khobar pertama, Rahim bisa kita i'rab khobar yang kedua. Ini fungsi inna untuk menekankan makna. Apa maksudnya menekankan makna? Yaitu menekankan penisbatan khobar kepada mubtada, bahwa khobar itu benar-benar dinisbatkan kepada mubtada. Kalau kita mengatakan inna Ibrahim ghadbanu, sesungguhnya Ibrahim marah, maka artinya adalah Ibrahim benar-benar marah. Marah itu betul-betul disandarkan kepada Ibrahim. Itu maksud daripada menekankan penisbatan khobar kepada mubtada. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah anna. Anna fungsinya adalah tufidu ta'kidi aidon ka inna. Dia juga berfungsi menekankan makna sama dengan inna. Sama dengan inna. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah i'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah benar-benar sangat keras siksanya. Nah, keras siksanya. Jadi betul-betul kerasnya siksa ini betul-betul disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main. Itu maksud penekanan. Wa yushtaratu fi anna an tusbaqa bi syai'in. Dan disyaratkan pada anna ini untuk didahului dengan sesuatu. Contohnya adalah sarroni atau yasurruni, a'jabani, alimtu, ta'allamtu. Nah, ini dipersyaratkan anna antus baqa bisyai'in, untuk didahului dengan sesuatu. Wahiyya harfun masdariyun, dan dia adalah huruf masdari, huruf masdar. Tu'awwalu ma'a ismiha wa khobariha bimasdarin, yang ditakwilkan dirinya anna itu bersama isim dan khobarnya menjadi masdar. Yakunu fi mahalli raf'in, bisa dia menjadi mahal rofa, au nasbin, bisa juga bermahal nasab, au jarrin, atau bisa juga bermahal jar, bihasabi mauqi'ihi fil jumlati, disesuaikan posisi dia di dalam jumlah itu. Taib, ini inna disyaratkan dia untuk didahului sesuatu, maksudnya dia tidak di awal kata. Itu maksudnya seperti i'lamu dan i'lamu anna, enggak seperti inna yang bisa di awal kata. Kemudian yang ketiga adalah ka'anna. Ka'anna seakan-akan, tufidut tashbih, dia berfungsi untuk menyerupakan, tasbih, menyerupakan atau penyerupaan. Ka'anna seakan-akan. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Az-zujaja, kaca itu seakan-akan dia itu kaukab, bintang. Nah, seperti bintang, durriyun. Nah, ini ka'anna, atau contoh gampangnya adalah wa nahwu ka'anna Muhammadan asadun, seakan-akan Muhammad itu adalah singa. Ini penyerupaan saja. Berarti Muhammad ini adalah isim ka'anna, sedangkan asadun adalah khobar ka'anna. Ini ka'anna isimnya adalah ha ini, kemudian kaukabun adalah khobar ka'anna. Ini yang ketiga, ka'anna. Lakinna tufidul istidrok. Lakinna itu berfungsi untuk istidrok. Istidrok itu semacam mengoreksi. Akan tetapi, seperti itu. Akan tetapi, mengoreksi jumlah sebelumnya yang kira-kira dianggap samar, kurang jelas, maka dikoreksi dengan lakinna. Nah, fungsinya ini kata mu'alif, wa huwa ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu min kalamin sabikin, yaitu menyertai al-kalam, menyertai ucapan untuk mengangkat apa yang yutawahham min kalamin sabik, yang bisa disalami, yang bisa disalahpahami dari ucapan sebelumnya, yang bisa disalahpahami dari ucapan sebelumnya. Seumpama kita mengatakan Zaid adalah orang yang berbadan besar. Nah,
Kalau kita mengatakan seperti itu, seakan-akan yang terbetik di benak kita, selain dia badannya besar, dia adalah orang yang pemberani. Maka lakinna ini berfungsi untuk menghilangkan kesalahpahaman tersebut yang bisa saja ada di benak kita. Maka biasa kita mengatakan Zaid adalah orang yang berbadan besar tetapi dia penakut. Itu maksudnya. Sehingga lakinna ini untuk mengoreksi yang untuk mengoreksi kalimat yang bisa jadi orang itu salah memahami karena zahir kalimat sebelumnya tadi. Zaid itu orang besar, Zaid itu orang kaya, Zaid itu kecil seumpama. Itu seakan-akan orang mengatakan timbul di benak dia sesuatu yang ternyata disalahpahami, maka digunakanlah lakinna ini. Zaid itu orangnya kecil. Nah, di benak kita namanya kecil berarti tenaganya lemah, orangnya penakut. Maka kita koreksi kalau seandainya kita khawatir akan timbul kesalahpahaman. Kita mengatakan Zaid badannya kecil tetapi dia pemberani. Zaid badannya kecil tetapi tenaganya kuat. Itu maksudnya, tetapi ini untuk mengoreksi. Contohnya adalah Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Zaid itu orang kaya. Nah, bisa jadi di benak kita itu akan muncul dia orang kaya berarti dermawan. Maka kita koreksi, Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Zaid adalah orang kaya tetapi dia bakhil, Fa inna wasfa Zaidin bil ghina, sesungguhnya mensifati Zaid dengan kekayaan yuhimu annahu karimun. Ya, ini terkadang yuhim bisa disalahpahami bahwasanya dia itu adalah orang yang karim, orang yang mulia, dermawan, seperti itu. Bisa jadi fauzila hadza alwahmu biqaulihi, maka kesalahpahaman ini dihilangkan dengan ucapan lakinnahu bakhilun. Jadi intinya untuk mengoreksi kalau kira-kira kita menganggap pendengar itu salah memahami ucapan kita, ya perlu menggunakan lakinna. Nah, seumpama kita mengatakan tadi malam jam 3 saya bangun, kita khawatir orang-orang menilai kalau kita itu bangunnya untuk ibadah. Nah, maka kita mengatakan tadi malam saya bangun tapi bukan karena ibadah, karena sakit, karena ini itu, untuk mengoreksi hal-hal yang kira-kira disalahpahami. Wa nahwu qaulihi ta'ala, contohnya juga adalah firman Allah Ta'ala, wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidaklah kafir, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Ini maksudnya. Taib, walakinna di sini lakinna asyayatina, berarti kalau lakinna di i'rab itu adalah harfu istidrokin, huruf untuk mengoreksi. Akan tetapi yang kafir itu adalah para syaitan. Sehingga asyayatin adalah isim lakinna, jumlah kafaru adalah khobar lakinna. Kemudian yang kelima adalah laita, tufidut tamanni. Laita itu berfungsi untuk berangan-angan. Karena laita itu artinya adalah seandainya, duhai kiranya, atau yang semakna dengannya. Itu laita. Angan-angan. Angan-angan yang bagaimana? Wa huwa talabus syai'i al-mustahili al-wuqu'. Nah, dia adalah meminta, mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, mustahil ternyata bahasa Arab, mustahil, tidak mungkin terjadi. Yaitu mustahil. Dia meminta sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dia berangan-angan seandainya dunia ini milikku, seandainya bulan dalam genggamanku. Itu kan angan-angan yang mustahil terjadi. Au ma fihi usrun, atau bisa jadi terlaksana, bisa jadi terpenuhi angan-angan itu tetapi sulit. Seperti dia mengatakan seandainya saya punya uang 1 miliar, ya bisa jadi tercapai angan-angan itu tetapi sulit. Sehingga fungsi laita itu ada dua, tamanni, berangan-angan untuk sesuatu yang mustahil, atau berangan-angan untuk sesuatu yang sulit tercapai. Tentunya kita mengetahui nanti dari makna. Yang pertama, mithalul mustahili al-wuqu', contoh mustahil terjadinya itu qauluhu ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya laitani kuntum ma'ahum fa'afuza fawzan azima, duhai kiranya aku bersama mereka maka aku akan berhasil. Nah, ini maksudnya adalah maksudnya keadaan orang-orang yang sudah meninggal di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, ketika dia sengsara kemudian dia menyesal,
lalu dia berangan-angan, maka angan-angan itu ya angan-angan kosong, mustahil terjadi. Wa qalis syair, dan mungkin pula ucapan penyair, ala laitas syababa ya'udu yauman, duhai kiranya masa muda itu kembali sehari saja. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, masa muda kembali satu hari saja. Ini tidak mungkin terjadi. Ini orang yang tua, yang sudah tua, beruban dia, kemudian berangan-angan kembali muda lagi. Ini tidak mungkin. Wa mithalu ma fihi usrun, atau contoh yang padanya itu terdapat kesulitan adalah qauluhu ta'ala ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Itu orang-orang yang berada di zaman Qarun, dia mengatakan duhai kiranya kami memiliki seperti yang diberikan kepada Qarun. Ya mungkin saja dia kaya, tetapi sulit hal itu terjadi. Wa qaulul mu'sir, atau ucapan orang yang kesulitan, kesulitan di sini mungkin terlilit hutang ya. Laitali alfa dinarin, laitali alfa dinarin, duhai kiranya aku memiliki 1000 dinar. Kalau di tempat kita mungkin duhai kiranya aku punya uang 1 miliar. Ini orang-orang yang miskin atau orang yang kesulitan berangan-angan seperti itu. Mungkin saja dia punya uang seperti itu, mendapatkan uang seperti itu, tapi tentunya dengan usaha yang keras, sulit. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, la'alla, ini tufidu at-taraji, dia berfungsi untuk taraji, harapan, mudah-mudahan. Jadi la'alla itu diartikan mudah-mudahan. Wa huwa intidharu husuli amrin marghubin fihi, yaitu menunggu tercapainya perkara yang diinginkan. Perkaranya diinginkan dia tunggu-tunggu, ini mudah-mudahan. Wala yakunu illa fil mumkin, dan ini tidaklah terjadi kecuali pada perkara yang mungkin terjadi. Pada perkara yang mungkin terjadi. Mudah-mudahan saya lulus ujian. Mungkin terjadi. Mungkin. Ya, ini kalimat mungkin ya tidak harus terjadi, tetapi memungkinkan perkara itu untuk terjadi. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kemudian nahu qaulika, contohnya adalah ucapanmu, la'allallaha yarhamuna, mudah-mudahan Allah dia merahmati kita. Jadi Allah lafzul jalalah di sini adalah isim la'alla, sedangkan yarhamuna, jumlah yarhamuna adalah khobar la'alla. Wa qad takunu lil isfaqi, dan terkadang dia bermakna isfaq. Apa itu isfaq? Wa huwa intidharu husuli amrin makruhin, yaitu maksudnya dia adalah menunggu. Kalau secara arti di sini adalah menunggu terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Nah, maksudnya di sini bukan kita menunggu perkara yang nggak kita suka. Maksudnya adalah kita berharap sesuatu itu nggak datang. Kita berharap sesuatu itu nggak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, seperti itu. Nahu contohnya adalah la'alla al-aduwa qadimun. Ini kalau diartikan mudah-mudahan musuh itu datang. Kan tidak mungkin kita berharap datang. Ya, kalau diartikan pemahaman, mudah-mudahan musuh tidak datang. Atau la'allan nahra yaghriqu az-zar'a, la'allan nahra yughriqu az-zar'a. La'alla mudah-mudahan, nahra itu sungai, yughriqu menenggelamkan, az-zar'a ya sawah atau ladang, seperti itu. Kan enggak mungkin artinya mudah-mudahan sungai itu menenggelamkan ladang. Artinya adalah lil isfaq, mudah-mudahan sungai tidak menenggelamkan ladang. Ini maksudnya. Untuk sesuatu yang diinginkan terjadi, mudah-mudahan terjadi, atau mudah-mudahan tidak terjadi. Sehingga ini arti daripada kana wa akhawatuha. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang khobar inna wa akhawatuha. Wallahu ta'ala alam bissawab.